Bagi anak indigo seperti Roy, memang tidak mudah. Kadang saat penglihatannya datang, tidak mengenal orang, bahkan saudara-saudara dekat sendiri. Waktu itu, ada keponakan papanya Roy yang datang dari Surabaya. Mereka menginap beberapa hari sebelum berangkat ke Beijing untuk wisuda. Nah, ini yang dari kemarin udah ditunggu-tunggu. Kirain udah lupa jalan ke sini. Ya enggak lah Om. Oh ya Om. Kenalin, ini calon aku namanya Rosalin. Halo. Kamu pintar cari calon istri. Cantik. Kan belajarnya dari Om. Bisa aja kamu. Oh ya, kenalin. Ini anak pertama aku. Namanya Andi. Rom. Terus ada lagi yang bungsu. Oh ya, Roy mana mah? Biasa, paling lelet dia. Paling dia ngobrol sama teman-teman hantunya dia. Kamu itu. Roy. Nah, ini anaknya Roy. Kamu masih ingat nggak sama Helvin? Terus yang di sebelahnya itu calon istrinya Helvin, namanya Rosalin. Salaman dong. Dia masih ingat kok, Pak. Aneh, aku kok kayak anak Rosalin? Iya, Pak. Ntar kita telat lagi. Oh iya. Aku tinggal dulu ya. Nanti kalau butuh apa-apa, langsung ngomong ke tante. Ya, Om. Gak boleh sungkan. Ya, Om. Makasih banyak Om. Ya. Ayo. Tinggal dulu ya. Sini, tante antar ke kamar. Roy, kamu lagi ngelamunin apa sih? Roy, lagi kepikiran sama Kak Rosalin. Pacarnya Kak Helvin. Emangnya dia kenapa? Roy, lihat dia. Wajahnya berubah-ubah jadi nenek-nenek. Emang dia nenek-nenek? Roy juga gak tahu sih. Roy, kamu gak apa-apa? Roy gak apa-apa kok. Roy, cuma kaget doang. Kamu lihat apa, Roy? Roy tadi lihat wajahnya Kak Rosalin berubah-ubah jadi nenek-nenek. Roy ngerasa ada yang disembunyiin. Dia siapa, Nina? Mana aku tahu. Kamu siapa? Kaget aku. Kenapa sayang? Enggak apa-apa kok, aku cuman kaget aja. Aku pikir nggak ada orang. Siapa kamu? Kenapa Topi? Ini Rosalin, calonnya Helvin. Ingat kan, Pi? Pergi kamu. Ini apa-apaan sih ngomongnya? Pergi. Pergi. Kenapa sih? Nggak tahu kenapa kakeknya Roy tiba-tiba mengusir Rosalin. Dia memang bisa merasakan kalau ada sesuatu yang aneh, walaupun tidak sehebat Roy. Nada dasarnya apa, anak-anak? Do, re, mi. Pergi kamu! Siapa kamu pergi? Pergi! Roy, kenapa kamu, Roy? Pergi kamu! Roy, kamu harus sadar. Itu ibu guru kamu. Iya, Roy, coba lihat. Bukan. Pergi! Apa lagi tuh si Roy? Kayaknya mulai lagi deh. Roy! Udahlah Ros, kamu gak usah ambil hati ya. Namanya juga kakek-kakek. Ya mungkin dia lagi ngawur dan pikun. Iya, aku kaget aja diusir kayak tadi. Siapa coba yang nggak kaget? Iya, aku ngerti kok. Ya, yang penting sekarang kamu gak usah ambil hati.
Helvin, Rosalin, maaf ya soal tadi, maklum namanya orang tua. Tuh kan aku udah bilang, jangan diambil hati. Iya tante, kita nggak apa-apa kok. Yakin, pasti ada sesuatu dengan Kak Rosalin. Terus kamu mau ngapain, Roy? Iya, Roy. Roy mau pastiin kalau emang bener Roy mau kasih tahu ke Helvin. Roy, ngomong sama siapa lagi tuh dia? Dasar anak aneh. Iya, aneh banget. Bang. Udah biarin aja. Roy, Andi baru pulang sekolah. Iya, Kak. Kak Helvinnya mana, Kak? Helvin lagi ke warung sebentar, kenapa? Sih. Enggak apa-apa kok. Pulang sekolah, Roy langsung samperin saya. Dia bilang ke saya kalau pacar dari kakak sepupunya memakai jimat yang bisa terus terlihat cantik. Papanya Roy dengar dan marah sama Roy. Saya sebenarnya sangat kasihan sama Roy, tapi saya nggak bisa membela Roy di depan papanya saat itu. Aslinya pacarnya Kak Helvin itu gak secantik itu, mah. Apa sih maksud kamu? Dia pakai jimat, mah. Padahal muka dia sebenarnya biasa-biasa aja. Di dalam jimat itu ada arwah nenek-nenek. Arwah nenek-nenek itu semasa hidupnya cantik dan banyak yang suka, mah. Ngomong apa sih kamu? Loh, Papa? Jangan mulai aneh-aneh ya. Rosalin tuh memang cantik. Enggak, Pak. Roy udah lihat wujud aslinya. Dan juga aura yang ada di dalam tubuhnya Kak Rosalin itu aura jahat, Pak. Di mata papa, Rosalin itu cantik. Titik. Ntar kalau sampai didengar mereka, dikiranya kamu nuduh yang enggak gimana? Enggak, Pak. Roy udah lihat sendiri pakai mata batin Roy. Roy harus kasih tahu Kak Helvin tentang ini. Roy jangan macem-macem. Helvin sama Rosalin itu udah mau nikah. Pokoknya papa ngelarang kamu ngasih tahu Helvin. Tapi kan Udahlah Roy, nggak usah ikut campur urusan orang. Urusin tuh sekolah kamu sendiri, sekolah dulu yang benar. Ntar kalau mereka nggak terima gimana? ini kan juga demi kebaikan Kak Helvin, Pak. Papa nggak mau dengar alasan kamu. Kamu nggak boleh ikut campur urusan Helvin dan Rosalin. Ngerti? Harus semarah itu sama Roy. Ya karena Helvin kan keponakan papa, Ma. Masa iya Roy ikut-ikutan? Urusan mereka berdua yang sebentar lagi udah mau nikah. Ntar kalau sampai gagal gimana? Kirain papa senang kalau mereka gagal nikah. Kan Rosalin bisa buat papa. Lah, Ma. Mama jadi cemburu. Ma, Mama. Roy, kamu masih pikiran terus ya sama pacar kakak sepupu kamu? Iya. Roy gak tahu kenapa Roy gak habis pikir tentang dia. Ya, Dok. Saya akan bantu kamu supaya lebih cantik lagi. Gimana, Roy? Roy lihat. Kayaknya pacarnya Kak Helvin. Dia pakai sesuatu kayak jimat gitu. Mukanya sebenarnya bisa aja. Roy juga lihat kalau dia itu pergi ke tempat dukun. Jadi kamu mau kasih tahu kakak sepupu kamu? Ya, Roy. Ya, Roy harus kasih tahu tentang ini. Roy, Kak Helvin, udah mau makan loh. Emang kamu nggak lapar? Hah? Kak,
ada yang Roy mau ngomongin sama Kak Helvin Ngomong apaan sih, Roy? tentang Kak Rosalin. Kenapa? Sebenarnya Kak Rosalin itu dia pakai jimat, Kak. Jimat? Iya, Kak. Dia pakai jimat itu biar dia kelihatan cantik terus. Jimat itu ada pada benda yang ada di dalam tasnya. Tas yang selalu dibawa kemana-mana. Roy, kamu ini ada-ada aja. Nggak mungkin. Rosalin itu kan cewek modern. Dia nggak bakal percaya sama hal mistis kayak gitu. Enggak, Kak Roy gak bohong. Kak Rosalin beneran pakai jimat. Setiap Roy lihat Kak Rosalin, Roy lihat Kak Rosalin berubah-ubah jadi wajah nenek itu. Roy. Kamu tahu dari mana sih? Hah? Kak, Roy itu bisa lihat yang begituan, Kak. Gawat, anak itu bukan anak biasa ternyata. Tante, Kenapa, Vin? gini Tan, tadi Roy tiba-tiba ngomong soal Rosalin gitu ke aku. Roy bilang apa? Terkait hal-hal mistis gitu sih, Tan. Aku sih sebenarnya bingung ya kenapa Roy bisa ngomong kayak gitu ke aku gitu. Bang Roy habis ngomong apa aja ke kamu? Om, jadi Roy bilang kalau Rosalin itu pakai jimat gitu, Om. Aduh, tuh anak ya. Benar-benar keras kepala nggak mau dengerin omongan papa. Udah lah, Pak. Vin, jadi gini. Roy itu dari lahir itu punya kelebihan. Dia anak indigo. Dan penglihatan mata batinnya biasa nggak pernah salah masalah beginian. Dan Roy itu udah lumayan sering ngebantu orang-orang seputar persoalan mistis lah, gaib lah. Jadi ya yang diomongin tuh bener. Atau kalau nggak gini aja deh, aku nggak mau sampai pernikahan kamu sama Rosalin itu terjadi apa-apa. Karena bagaimanapun juga kan Roy itu anak kecil, nggak usahlah terlalu kamu pikirkan, ya Vin? Iya, Om. Gak ada salahnya gue ngecek. Jangan-jangan itu benar. Ini tasnya. Tuh kan gak ada apa-apa. Bodoh banget gue udah percaya sama si Roy. Kok pada jadi berantakan begini? Anak kecil itu